Bagi yang taunya Kawasaki itu cuma Ninja doang, baik Ninja 2 tak maupun Ninja 4 tak. Nah, di video kali ini, saya akan membahas bagaimana dulu Kawasaki jatuh bangun pada awal kemunculannya di Indonesia hingga sampai memiliki image kalau semua motor berfairing itu adalah Ninja. Setidaknya, sebutan ini sering diucapkan oleh orang-orang yang kurang paham dunia otomotif. Karena, sebelum Kawasaki terkenal dengan pelopor motor 250cc twin cylindernya, ia juga pernah mencoba menjual bebek. Kehadiran Kawasaki di Indonesia pertama kali malah lewat perusahaan lokal dengan nama PT Bintang Terang atau disingkat Binter pada produk-produknya. Jadi, sebelum KMI terbentuk, Bintang Terang bertugas untuk mendistribusikan motor-motor Kawasaki di Indonesia. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam memperkenalkan merek Kawasaki ke pasar Indonesia. Bintang Terang menjual motor-motor yang lumayan populer kala itu. Jadi, jauh sebelum Kawasaki terkenal akan jajaran motorsportnya, bahkan sebelum mereka berjualan bebek, bersama Bintang Terang, Kawasaki mendistribusikan motor-motor sport mereka seperti Binter Mercy KZ 200 dengan mesin 4 taknya, yang kala itu kalau nggak salah punya kapasitas mesin yang lumayan besar, di 200cc, dengan satu silinder SOHC dan punya tenaga di kisaran 18 HP. Wih, udah gede banget tuh untuk motor 4 tak di era tersebut. Menurut info yang saya dapatkan, KZ 200 dijual dengan harga 3 jutaan. Dan sebagai perbandingan, Suzuki Crystal dijual dengan harga 1 jutaan. Jadi, Binter ini punya harga 3 kali lipat dong ya ketimbang motor bebek. Alias seharga 3 ekor sapi lah kala itu. Kata kakek saya sih gitu. Karena harga yang cukup mahal, sehingga populasi motor ini terbilang langka saat ini. Untuk varian 2 tak, Binter GTO dijual dengan dua pilihan mesin yakni 110 dan 125cc yang bersaing keras dengan Yamaha RX dan Suzuki TRS. Nah, pada tahun 1983, Binter memperkenalkan bebek pertamanya di Indonesia dengan nama Binter Joy. Binter Joy memiliki teknologi yang selangkah lebih maju jika dibandingkan dengan saingannya. Ia adalah motor bebek pertama yang menggunakan teknologi CBI dan transmisi 4 percepatan. Sementara bebek lain masih menggunakan platina dan masih 3 percepatan. Namun meski demikian, dalam hal penjualan, Binter Joy tidak sepopuler Honda C-Series dan Yamaha V-Series. Alasannya sudah jelas, karena motor ini, dealer dan spare part-nya sangat langka. Setahun berselang, Binter memasukkan sebuah motor revolusioner yang merupakan nenek moyang dari Ninja 2 tak. Namun, ia memiliki kubikasi 125cc 2 tak dan sudah berpendingin cairan. Wah, belum ada tuh motor pakai radiator kala itu. Karena, kalian tahu sendiri, Yamaha RX Series itu semuanya belum ada radiatornya. Meskipun hanya berkapasitas 125cc, namun karena sudah ada radiator, artinya mesin ini bekerja lebih berat karena butuh pendingin cairan. Alhasil tenaga yang dihasilkan mencapai 22 HP dengan torsi di kisaran 16,5 Nm. Angka ini jauh di atas Eric King yang kala itu punya tenaga di kisaran 18 HP dan mendekati RJR yang punya tenaga di kisaran 24 HP. Motor ini desainnya JDM banget sob, berdesain ramping dan sudah memakai monoshock. Tapi dengan teknologi se-advance ini, sudah pasti ia memiliki harga yang sangat tinggi. Sehingga motor ini tidak begitu laku. Dan saat ini, menjelma menjadi motor incaran bagi para kolektor. PT Bintang Terang akhirnya harus gulung tikar di pertengahan tahun 80-an karena terlilit hutang. Perusahaan diserahkan ke bank, pabriknya kemudian dirubah menjadi tempat produksi Indomobil. Selang 10 tahun, di awal tahun 94, Kawasaki mengumumkan pembentukan kerjasama antara Kawasaki Heavy Industry dan salah satu perusahaan Indonesia yaitu PT Sumber Selatan Nusa untuk mendirikan pabrik Kawasaki di Indonesia. Perusahaan akhirnya didirikan pada tanggal 18 Februari tahun 1994. Hanya butuh setahun setelah perusahaan ini berdiri, Kawasaki sudah mulai menjual sepeda motor pada tahun 95. Dan produk pertama yang dijual adalah sebuah bebek bernama Kawasaki KC. KC sendiri memiliki arti kata angin.
Bebek dengan kubikasi 111 cc ini punya tenaga di kisaran 8,4 HP dengan 4 percepatan. Nggak cuma itu saja, Kawasaki mengklaim KC memiliki teknologi superbike pada bebeknya, yaitu blok silinder yang terbuat dari aluminium. Karburator pun menggunakan Keihin dengan ukuran 18 mm, termasuk besar pada zamannya. Teknologi lainnya ialah penggunaan saringan oli terpisah untuk poros cam dan engkol. Poros cam menggunakan saringan sekunder dan poros engkol menggunakan saringan sentrifugal. Secara tampilan dan spesifikasi mesin, motor ini berada di level yang berbeda jika dibandingkan dengan Astrea Grand. Sebagai pelengkap, di bagian speedometer, ia juga sudah menggunakan gear position. Nah, setahun berselang, varian KZR diperkenalkan. Perbedaannya yang mencolok ialah ia sudah menggunakan cakram depan dan permainan stiker yang lebih berani. Penjualan KC bisa dibilang tidak begitu sukses, meski memiliki spesifikasi di atas kompetitor. Apalagi nih ya, dengan hadirnya Shogun Kebo di tahun 96. Bentar deh. Dari semua pabrikan yang sudah saya bahas, sepertinya Shogun ini benar-benar menggegerkan dunia otomotif kala itu ya. Semua pabrikan seakan tertampar dengan hadirnya motor ini, tidak terkecuali Kawasaki. Di era ini juga, Kawasaki menjual Ninja 150 dengan kode KR150C untuk pertama kali. Motor sport naked dengan mesin 150cc 2 tak berpendingin cairan yang mengejutkan dunia permotoran di Indonesia. Karena ia punya tenaga di kisaran 28 HP. Motor ini nih, yang ngebantai RJS 150 dan menjadi lawan dari NSR 150R. Motor ini pakai teknologi KISS atau Kawasaki Induction System. Sistem yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi udara dan bahan bakar ke ruang bakar, sehingga mendapatkan performa yang maksimal. Ia lantas mendapatkan update pada tahun 2002 dengan tambahan teknologi KIPS, yakni Kawasaki Integrated Power Valve System. Bersamaan dengan Kawasaki Ninja 150R, Kawasaki juga memperkenalkan Ninja 150RR. Selain ia punya paras yang lebih sporty dengan fairingnya, sebetulnya banyak hal yang berbeda dari kedua motor ini. Mungkin bisa dibilang hanya mesin saja yang sama. Namun setahu saya, yang membedakan kedua mesin ini hanyalah Ninja RR pakai Super KIPS. Kalau KIPS punya fungsi untuk mengatur aliran gas buang yang merata dan stabil di RPM rendah hingga menengah. Tapi Super KIPS punya klep tambahan yang membantu meningkatkan tenaga di RPM tinggi, yang dibantu dengan expansion chamber pada knalpot. Sehingga motor ini memiliki power yang lebih baik di RPM tinggi. Nah, ada hal menarik nih pada dua tipe Ninja, yakni R dan SS. Dulu kan tipe SS itu punya harga yang lebih murah karena posisinya lebih rendah ketimbang tipe R. Dan di atas Ninja S yang nggak pakai KIPS. Tapi sekarang yang mahal malah Ninja 150 SS. Banyak tuh Ninja R yang malah dikonvert jadi Ninja SS. Oke, kita lanjut bahas bebeknya Kawasaki ya. Balik ke tahun 2003. Kawasaki memperkenalkan Blitz dan Blitz R. Perbedaannya ialah Blitz R sudah menggunakan cakram depan. Blitz adalah sebuah bebek yang lebih stylish, lebih ramping, dan lebih bertenaga. Mesin yang diusung berkapasitas 112cc SOHC 4 tak dengan tenaga di 9 dk. Tidak sebesar Shogun memang, tapi sepertinya tenaga motor ini sedikit tertahan karena motor ini sudah lulus uji emisi Euro 2. KZ dan Blitz R dijual bersamaan oleh Kawasaki. KZ untuk orang yang lebih dewasa dengan desain yang lebih kalem, sedangkan Blitz R diposisikan untuk anak muda yang lebih dinamis. Karena Blitz R hadir dengan warna tegas dan sudah mulai dijual dengan pilihan warna ciri khas Kawasaki, yakni warna hijau yang eye-catching dan dual tone yang lebih stylish. Pada saat Honda dan Suzuki bermain di kelas 125cc, Kawasaki juga diam-diam meracik sebuah mesin 125cc yang dikembangkan dari Blitz R. Di tahun 2004, akhirnya Blitz Joy diperkenalkan. Selain stripping, tidak banyak perbedaan di kedua motor ini. Dari segi penampilan sih, Blitz Joy punya behel belakang yang lebih besar dan desain lampu depan yang berbeda. Coba deh, kalau ada yang tahu bedanya bisa komen di kolom komentar.
Tapi sayang sekali penjualan Blitz Joy tidak sebaik Blitz Air. Meski penjualan Blitz Air sendiri bisa dikatakan paling lemah jika dibandingkan dengan kompetitor. Namun Kawasaki tidak menyerah. Di tahun 2005, ia memperkenalkan KZR 125. Jadi, KZ125 ini pakai sasis KZ lawas yang terkenal tangguh, tapi pakai mesin Blitz Joy 125. Kalau dilihat sekilas, motor ini punya desain yang mirip Karisma ya, tapi masih ada unsur KZ-nya. Di era itu Kawasaki bisa-bisanya nih memperkenalkan dua motor sekaligus. Karena pada tahun 2005 juga, Kawasaki ZX130 diperkenalkan. Wah, ini sih masuk keluarga ZX. Berarti motor ini kenceng banget dong ya. Tapi di sini yang unik ialah namanya. Kalau ZX6R itu 600cc dan ZX10R itu 1000cc, berarti ZX130 itu 13.000cc dong. Aduh, Kawasaki, ngawur ya bikin nama. Motor dengan desain serba lancip yang disebut Baby Ninja ini punya kapasitas mesin 130cc, SHC, dengan tenaga di angka 9,9 HP. Wah, ini lumayan kencang berarti. Saya ingat dulu setelah beli Shogun 125R, ini motor keluar. Dan sekilas motor ini kok bagus ya. Kalau ngomongin performa, motor ini punya mesin yang kuat, secara 130cc. Kalau cuma 120 km per jam mah kecil. Cuma masih kalah sama Jupiter MX. Bagasi motor ini lumayan, 16,8 liter. Ini adalah nilai plus. Tapi ternyata hal yang dikorbankan ialah posisi tangki bahan bakar yang berada di posisi depan. Nggak ada yang salah sama hal ini. Cuma, kalau ada hal yang berbeda, itu orang-orang cenderung berpikir negatif. Dulu ada isu seperti ini. Kalau motor ini nabrak, karena posisi tangki BBM-nya di depan pasti langsung meledak. Nyatanya nggak ada tuh kasus ZX130 nabrak langsung meledak. Masa hal seperti ini harus bohong sih? Entah siapa yang buat isu kacang seperti ini. Posisi berkendara ZX130 juga tergolong nyaman. Suspensi lumayan empuk, cuma di bagian suspensi belakang itu agak aneh. Salah satu shock breaker itu tidak langsung menempel ke poros di arem, melainkan ada konverter lagi, karena posisi arem dan suspensi itu nggak simetris. Meskipun sebetulnya nggak masalah ya, tapi saya kurang yakin aja dengan posisi ini. Cuma di eranya, motor ini lumayan laris kok. Saya sering juga lihat motor ini di jalanan. Berbeda dengan suksesornya, yakni KZ-Zone 125 yang dijual 2 tahun setelahnya. Karena saya sama sekali belum pernah lihat motor ini secara langsung. Nah, ada satu motor lagi nih dari Kawasaki yang beneran berbeda dari motor di jenis yang sama. Saat Suzuki punya Satria FU 150, Kawasaki punya Athlete 125. Secara performa, jelas kedua motor ini berada di kelas yang berbeda. Selain kapasitas mesinnya lebih kecil, Athlete juga menggunakan mesin tidur khas bebek. Singkatnya, bahkan dengan kapasitas dan teknologi yang sama, mesin tegak memiliki keunggulan ketimbang mesin tidur. Saat mesin tidur dihidupkan, bagian silinder akan bergerak ribuan kali per menit ya. Karena adanya gravitasi, tentu saja pada mesin tidur, bobot silinder akan lebih berat ke bagian bawah. Sisi silinder bagian bawah akan memiliki tekanan yang lebih besar ketimbang mesin tegak, yang pistonnya bergerak ke atas dan ke bawah. Selain itu, posisi mesin ini juga mempengaruhi intake yang masuk ke mesin. Untuk bisa melakukan pembakaran, tentu mesin memerlukan bahan bakar dan juga udara. Dikutip dari beberapa sumber, posisi mesin tegak sangat mendukung efisiensi volumetrik yang lebih baik ketimbang mesin tidur. Otomatis, pembakaran pada mesin tegak akan lebih baik. Ini jika membandingkan dua mesin dengan teknologi yang sama ya. Jangan bandingin sama mesin tidur merek Daytona, itu beda cerita. Athlete 125 punya penampilan yang eye-catching. Tuh, lihat aja lampu depannya yang sangat mencolok. Selain itu, ia juga memiliki posisi monoshock yang unik. Posisinya rebahan, dan terletak di bagian kanan alias tidak simetris. Bantingannya cukup empuk. Motor ini termasuk nyaman lah kalau kelas Ayago. Meski, saat ini pembandingan dari motor ini ialah Satria FU. Performanya jelas kalah jauh. Kalau dari penampilan sih jelas bagusan Satria ya kalau saya. Menangnya cuma motor ini lebih irit aja. Meski Kawasaki kalah dalam penjualan bebek,
Namun di tahun 2008 juga, Kawasaki memperkenalkan sebuah motor yang mengobrak-abrik tatanan motorsport dan cara pandang para biker pada sebuah motorsport. Ninja memang bukanlah motor 2 silinder pertama kali yang dijual di Indonesia. Jauh sebelumnya, ada Honda CB200 Twin. Tapi, Ninja 250 Karbu keluar pada momen yang sangat tepat. Momen di mana orang-orang sudah jenuh dengan motor yang itu-itu aja. Teknologi mesin terbatas di 1 silinder aja. Biar kata udah di WC kan larinya ya segitu-segitu aja. Apalagi setelah tahu, suara paralel twin itu benar-benar stereo dan belum ada motor seperti ini di Indonesia. Perlahan namun pasti, motor ini menjadi sebuah standar baru. Mesin 250cc twin cylinder DWC dengan tenaga di kisaran 30 HP, yang berarti motor ini punya tenaga paling gede di kelasnya. Larinya sangat kencang, kalau cuma 170 on speedo sih pasti sanggup ya. Penampilan motor ini juga cakep, moge look lah dengan full fairing dan bodi yang lumayan bongsor. Ninja 250 langsung menduduki puncak permotoran kala itu. Bahkan nih ya, beberapa sinetron tuh pemeran utamanya pakai motor ini loh. Kalau penjahatnya tahu sendirilah pakai motor apa. Saingan yang paling dekat sih dari kubu Honda, dengan Honda CBR 250R-nya. Cuma, karena masih 1 silinder, tampangnya juga nggak banyak yang suka, dan motor ini statusnya CBU, jelas bukan lawan yang setara dengan Ninja 250 Karbu. Secara generasi, Kawasaki mampu mewariskan pesona dan performa Ninja 150RR ke sebuah motor 4 tak yang lebih ramah lingkungan. Motor ini laris bak kacang goreng. Selama bertahun-tahun motor ini melenggang tanpa lawan. Ia mendapatkan update di tahun 2012 dengan penampilan yang jauh lebih sporty dan sudah fuel injection. Tenaganya sih nggak jauh beda, tapi karena nggak ada pilihan ya jelas motor ini tetap laris manis. Kawasaki juga pernah menjual motor 250cc 1 silinder dengan harga yang lebih terjangkau. Tepat setelah Ninja RR dinyatakan pensiun, Ninja 250 SL atau Ninja Mono diciptakan oleh Kawasaki untuk menggantikan posisi dari Ninja RR. Dengan bodi yang lebih ramping ketimbang Ninja 250 Karbu, Kawasaki berharap motor ini bisa mengobati kerinduan akan Ninja RR. Cuma, motor ini nyatanya tidak begitu sukses. Ia banyak sekali masalah, dari kelistrikan dan overheat. Posisi berkendara juga terlalu sporty. Tapi masalah terbesarnya ialah, orang-orang akan lebih memilih menabung sedikit lagi agar sekalian aja nih beli Ninja 250 Karbu. Pada tahun 2014, Yamaha memperkenalkan R25. Cuma ternyata, motor ini nggak lebih keren dari Ninja 250 Fi. Meski tenaganya lebih gede, cuma orang sudah kadung kecewa karena motor ini punya tampang yang jauh ketimbang prototipe yang diperkenalkan sebelumnya. Honda pun gak mau kalah. Meski menjadi yang terakhir, namun jika dilihat dari segi performa, CBR 250RR adalah motor 250 twin cylinder yang paling kencang di Indonesia. Karena pasti nggak akan menang ngelawan Honda, Kawasaki akhirnya nekat menjual ZX25R. Ya kalian tahu sendirilah motornya seperti apa. Awalnya saya mikir siapa sih yang bakal beli motor 250cc di harga 120 jutaan meski 4 silinder. Tapi nyatanya, saya sering dengar motor ini meraung-raung di jalanan. Awalnya sih keren, tapi lama-lama kok biasa aja. Bahkan nih ya, ada banyak meme yang bilang suara motor ini lebih kencang dari larinya. Kawasaki pernah gagal bersama bebeknya. Ia juga pernah berhasil bersama Ninja dan KLX. Cuma pasar di Indonesia saat ini tuh didominasi oleh Matic yang sudah pasti jauh lebih menguntungkan ketimbang motorsport. Padahal, pernah ada nih isu Kawasaki bakal ngeluarin motor maxi scooter. Cuma sampai saat ini, motornya nggak pernah ada. Padahal bakal seru juga kalau ada lawan dari NMAX, Aerox, PCX, atau Vario dari kubu Kawasaki. Well, sekian video kali ini. Seperti biasa, like jika kalian suka, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.